Joni Sofiatan, silakan. Shalom Pak Paul, Shalom, shalom semuanya. Ya, ini memang imigran ini memang kurang ajar ya. Sudah dikasih tempat, sudah dikasih makan, sudah dikasih perlindungan, terus kesetanan di jalan, terus ngerusak Pak, itu itu loh, ngerusak pertokoan, itu loh, ngerusak itu loh. Bajingan. ngerusak, Yang di Indonesia kan juga ngerusak. sama kan, kerusak kan yang di Indonesia kan. Ya betul, Ingat Pak. kejadian-kejadian malari tahun 80 itu ya. Mobil-mobil Jepang, semua perusahaan-perusahaan, toko-toko yang berbau dengan luar negeri itu dibakar semua. Itu Betul Pak. kejadian lagi ya kan, beberapa tahun 98 puncaknya itu kan. Semua memang rusak. Ini memang semangat Islam ini memang rusak, Pak. Rusak, Kurang rusak, ajar ini. rusak. Pokoknya kalau Joni Sofiatan, silakan. Shalom Pak Paul, Shalom, shalom semuanya. Ya, ini memang imigran ini memang kurang ajar ya. Sudah dikasih tempat, sudah dikasih makan, sudah dikasih perlindungan, terus kesetanan di jalan, terus ngerusak Pak, itu itu loh, ngerusak pertokoan, itu loh, ngerusak itu loh. Bajingan. ngerusak, Yang di Indonesia kan juga ngerusak. sama kan, ngerusak kan yang di Indonesia kan. Ya betul, Ingat Pak. kejadian-kejadian malari tahun 80 itu ya. Mobil-mobil Jepang, semua perusahaan-perusahaan, toko-toko yang berbau dengan luar negeri itu dibakar semua. Itu Betul, Pak. kejadian lagi ya kan, beberapa tahun 98 puncaknya itu kan. Semua memang rusak. Ini memang semangat Islam ini memang rusak, Pak. Rusak, Kurang rusak, ajar ini. rusak. Pokoknya kalau ada kaum ini, aku sebutnya kaum aja, kaum ini di dunia itu pasti ada huru hara, tidak ada damai. Pasti ada. Memang hawanya memang rusak. Hawanya itu merusak. Sudah terang-terangan mereka bersaudara dengan LGBT ya kan. Terus terang-terangan terus mereka bangga. Kurang ajar. Aku jadi rakyat Belanda. Seumpama aku jadi rakyat Belanda ya toh, tak bakar itu bendera Palestina itu di depan mereka. Aku jadi polisi Belanda, tak siram itu pakai kencing babi sama tai babi tak tembul. Kalau aku jadi polisi Belanda. Ini kan sudah pakai anjing, Pak. Kalau ini sudah pakai babi kalau di Denmark kemarin ya. Betul sekali, tapi kurang. Harusnya pakai itu, Pak. Pakai minyak babi itu. Minyak babi itu penangkal paling ampuh bagi golongan iblis-iblis ini, Pak. Ini wah, gimana ini? Ini gara-gara itu dulu itu loh, Pak. Pak Paul, itu yang Perdana Menteri dari Jerman itu loh. Angela Merkel ya yang ngundang pengungsi dari ya itu buahnya ya ini. Sungguh mengerikan yo. Betapa menyakitkan hati orang Belanda ini kalau gini namanya. Orang sudah dikasih hati, mintanya jantung sama otaknya diminta semua. Itu kan gila itu. Coba itu akan ada buahnya juga seperti di Amerika seperti kemarin di Amerika itu kemenangan Trump itu yo gara-gara kelakuan imigran yang kurang ajar ini. Jadi rakyat Amerika pada sadar ini sudah dikasih tempat, sudah dikasih perlindungan, dikasih makan gratis, terus malah jadi gila, malah jadi kesetanan, malah jadi penghasut, malah jadi setan di negara orang. Aduh, ini the real of the bajingan yuk. Ini kaum ini, kelompok ini yang bawa bendera Palestina ini. Aduh. Terus gimana ini kalau kita lihat itu 5 tahun dibiarin aja, 10 tahun yang akan datang, saya yakin itu Belanda pasti dikuasai oleh mereka karena mereka akan masuk ke kepegawaian negeri sipil, masuk ke militer, ke tempat-tempat ranah politik. Kalau dibiarin saja, pantesan saja di Eropa itu pada muncul Pak Paul, pada muncul kelompok-kelompok fasisme ya, anti Islam itu ya muncul ya gara-gara ini kan sebenarnya muncul kelompok-kelompok ekstremis itu kan.
Bayangkan saja di Inggris kemarin kan sudah kejadian, gayanya juga demo-demo. Orang-orang sebelah ini, orang demo-demo terus dibubarkan sama kelompok patriot, patriot Inggris kan. Ini bisa jadi suatu hari Belanda ini juga akan membentuk organisasi atau milisi-milisi setempat yang menolak. Terus mereka akan teriak rasis, padahal mereka sendiri yang rasis itu. Jadi maling teriak maling mereka sama saja ini, ya kan? Lah sekarang kalau di televisi Indonesia ya Pak Paul ya, di media Indonesia, media penggoblokan bangsa namanya, aku sebutnya media penggoblokan bangsa di Indonesia ini, malah diputar balikan fakta Pak Paul. Kan mengerikan ini. Media-media penggoblokan bangsa ini. Aduh, kenapa mereka tidak sadar-sadar, ya kan? Kenapa tidak mau menerima kebenaran? Tidak mau loh. Sangat sulit loh. Mereka hidup dalam bayang-bayang kebodohan dan tipu daya, ya kan? Para imigran-imigran ini, terus para bule-bule yang goblok, bule-bule goblok itu malah ikut-ikutan juga. Aduh, itu mungkin ah aduh, menjijikan sekali. Aduh, menjijikan, sangat menjijikan sekali. Mereka itu nggak tahu diri terus. Kalau aku jadi rakyat Belanda tak siram, siram minyak babi mereka biar kapok sekalian ya. Minyak babi disiramkan itu. Kurang ajar mereka itu. Ya udah, Tahu. nanti dulu. Ferdinand, silakan. Ya, salam Pastor Oh, Dr. Joseph Poljang. Jadi gini ya, kalau kita analisa, evaluasi, kemudian kita buat matrik, ini mulainya tuh zaman Orde Baru Pak Harto. Pak Harto juga pusing lihat kelompok mereka itu. Ada Piagam Jakarta, ya kan? Kemudian terakhir Pak Harto coba buat satu ajas Pancasila. Nggak mempan. Jadi negara saja sudah berbuat ajas Pancasila, ya kan? Ingat kan kawan-kawan, waktu Pangkopap di Sudomo tahun 879 nggak salah. Ormas itu kan yang buat menghalalkan itu huruf cacing itu kan masuk ke kas mereka. Jadi Pak Harto nggak bisa bilang pisang. Jadi makin lama akumulasi ya makin ya gitulah. Jadi ngunjak. Jadi contoh sederhana. Di dalam rumah tangga kita aja ya, ada pembantu, ada supir. Itu seolah-olah di otak mereka, toke aku yang mata sipit ini nggak bisa macam-macam. Dia pasti takut. Di otak mereka. Padahal kita nggak ada takutnya. Karena kita tweetin kan. Jadi, nggak mungkin dia pecat aku. Belagu nggak mungkin, macam-macam. Ya, di otak mereka itu seolah-olah mereka tuh menganggap dirinya hebat. Orang yang mata sipit ini takut. Mata sipit mau agama apapun tetap di otak mereka. Jadi kalau cerita kronologis kita analisa prosesnya, kemudian evaluasi, kemudian buat kesimpulan-kesimpulan. Jadi memang intinya negara saja pada waktu Pak Harto itu udah kelimpungan. Jadi makin lama akumulasi, ya kita pun masyarakat mata sipit, apalagi Kristen. Seperti wawancara Profesor Stella Christy, diwawancari oleh CNN. Dia bilang Assalamualaikum, dipancingnya langsung Waalaikumsalam dia. Itu sebenarnya Stella Christy itu gak boleh dia ngomong itu. Saya rasanya, waduh kaget juga saya wawancara di CNN. Dia kan wawancara 4 mata, disaksikan mungkin di studio ada penonton. Itu kan live. Artinya kan gini-gini kan itu seperti proud bagi mereka itu. Seolah-olah kita bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dikit-dikit insya Allah, Assalamualaikum. Terutama Jakarta loh. Kalau di Medan dulu nggak gitu. Contoh, di Medan dulu tahun 75 itu nggak pernah orang buka cek itu kosong. Bukan.
banyak cek kosong. Di Jakarta nggak ada tahun 75. Waktu saya pindah ke Jakarta tahun 79, nggak berani buka cek kosong. Ini dalam dagang ya. Lama-lama ya, bukan apa. Bos, tolong dah bang diundur. Ya, diundurkan. Kita masukkan ke cek kosong. Kenapa? Perbankan juga boleh-boleh saja. Belakangan baru BI buat aturan. Begitu cek kosong kena denda, cek kosong kena denda. Kertasnya juga giro, bilet atau cek itu harganya satu lembar bukan murah, mahal. Begitu cek. Jadi udah menyeluruh sekali. Jadi kalau kembali di tahun 24 ini, bukan sejak Ahok 2016-17, itu sejak mulai Pak Harto itu tahun 75 nggak salah saya. Pangkop Partip waktu itu 79 masih Sudomo. Terus apanya pangapnya kan Maridin Pangabean, lanjut Beni Murdani. Beni Murdani mulai ada soal bahwa Beni itu di framing seolah-olah pokoknya mau mendirikan ya Kristen Katolik kan. Jadi sengaja di framing proksi itu lama-lama dari 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4 lama-lama ya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya kalau Aceh wajar lah karena seram di Mekah kan. Tapi di Jakarta ini maaf ya, maaf aja Pak. Orang Jawa itu maaf Pak Paul ya, walaupun kalau orang Jawa ada itu kan. Itu kalau orang Jawa itu kalau udah kerja di Aceh itu mula-mula baru masuk manggut. Begitu berkuasa di Medan itu namanya Puja Kesuma, seluruh dinas tuh wah mereka kuasai. Yang Batak Medan juga terjun kali itu Pak. Itu benar-benar Pak. Jadi Pak, maaf Pak ya, bukan kita rasis Pak ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kalau ada orang Jawa tuh masuk pelan-pelan masuk. Agamanya pun disebarkan ya kan. Jadi lama-lama ya orang istilahnya pribumi, kita punya istilah di Manado juga, di Papua, di Tanah Batak, Tapanuli, itu lama-lama mau kerja aja wah susah banget mereka tuh. Macam Manado mungkin masih bisa, Papua, tapi daerah Tapanuli itu harus beragama itu. Contoh, teman saya namanya Victor Tobing. Waktu dia dipanggil Pak Harto, Victor, aku angkat kau jadi Menteri Kehutanan, tapi syaratnya kau harus masuk. Nggak mau dia. Itu hebatnya Victor. Dia bekas Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Utara. Akhirnya diangkatlah namanya Hasrul Harahap. Mungkin kawan-kawan tuh. Hasrul Harahap. Itulah jadi Menteri Kehutanan. Jadi meninggal lagi. Kemudian Butin disunat kan. Karena Pak Harto berkuasa supaya simpati masyarakat berapa ratus juta waktu itu masih sedikit lah ya kan, mungkin sampai 125 juta. Begitu masuk dari Katolik masuk, wah barulah orang yakin masyarakat ini aman satu. Lama-lama ngelunjak, makin lama ngelunjak sampai mati Putin kan. Jadi makin parah dan makin parah. Jadi tentang Islam fobia itu mereka sendiri yang framing flying fiktif, padahal sebaliknya kan, seolah-olah oh ini mau mengkristenkan. Dulu ada asosiasi PIKI, Persatuan apa namanya Kristen Indonesia, terus ISMI ya kan bersaing. Jadi semua lini itu terjadi persaingan yang frontal sekali. Jadi kalau kita lihat sekarang ormas-ormas, asosiasi perbankan apa segala macam, lihat aja semua syariat. Bank BCA juga syariat. Swasta itu kan banyak syariah. Padahal syariat itu coba kita tanya orang dalam, wah parah katanya. Kita pakai bank itu, wah bukan tidak dipajakin kita. Cuma namanya syariah. Dikit-dikit bisnis syariah lebih bagus sesuai sunnah katanya. Istilahnya pakai, maaf ya bahasanya itu. Ya pinjamlah Isa bahasa dari Yaman. Ini kalau kelakuan si Yaman ini, Yaman itu mungkin Houthi ya sekarang di Afghanistan. Jadi pusatnya di Qatar itu, benar, Qatar itu kan populasinya baru 360.000 nggak salah seluruh dunia. Jadi orang-orang dari Saudi Arabia, Mesir, ya orang itu kan makmur
dari tahun 70. Jadi kita bicara lokal dan global ya. Indonesia terlalu cepat sih merdekanya. Coba merdekanya tahun 65, mungkin masih di perdagangan Belanda sama Indonesia. Contoh aja lah, Belanda dibilang menjajah. Apanya yang menjajah? Dia kan berdagang. VOC. Sultan-sultan itulah yang jadi penjilat, pengkhianat segala macam kan. Sultan-sultan apa yang saya Tidore, Sultan sekarang yang di Jawa, Sultan apa namanya, Hamengkubuwono. Coba Sultan Hamengkubuwono di Jogja itu Pak, orang Cina nggak boleh punya rumah sertifikat amili. AGB itu buatnya perda. Jangan dipikir enak, memang dari segi keamanan karena kota pendidikan. Jadi segala kesempatan perda, kalau Aceh itu nggak heran karena serami Mekah. Karena kepala batu mereka, negara aja pun dilawannya, merdeka gam kan. Jadi kalau kita lihat secara menyeluruh, nggak ada lagi celah itu. Pokoknya ada kesempatan dihajar ya, di Pak, ingat Pak ya, kota Pak Papua. Itu dia angkutnya dari sana tuh, dibawanya aja, dikasih bapaknya duit, pokoknya yang dapat. Istilahnya barokah berkat, wah ikhlas lah kena miskin lapar kan. Daripada terbengkalai ya udahlah, kau bawa lah, ya kan. Jadi kalau kita renung-renungkan, orang Cina, Batak, Manado, Papua, kalau udah jadi apanya itu, wah lebih sadis dia Pak. Yang orinya aja nggak gitu kejam. Kalau kita dengar toa tua, sholat subuh, wah ngeri itu. Khotbah-khotbahnya. Di mall tuh haram, ya kan. Siapa yang ke mall itu haram semua itu, jangan mau ke mall, barang-barangnya haram. Jadi kalau misalnya apa, belilah sama ini sesama kita, itu apa namanya sunnah katanya. Lama-lama ya kan orang bilang kan, yang salah itu berulang-ulang dibilang jadi benar. Ya, nggak heran Pak. Jadi udah bukan kronis lagi, sudah akut. Ya kan, bukan kronis, akut, kut, parah banget. Jadi nggak ada solusi. Memang Pak Paul katakan diakonia marturia itu yang paling tepat supaya kita itu sifatnya preventif, ya kan? Bukan menjamin dong, pencegahan. Itu benar. Bagi kita sebagai pengikut Yesus, itu tugas kan. Jadi kalau kita renung-renungkan, coba kita kasih makan sekarang orang itu. Wah, alhamdulillah, besok datang lagi. Ya kan, paling ya mungkin kalau ada demo-demo tuh mungkin ini yang kasih nih si A atau si B, rumahnya janganlah. Paling lempar batunya cuma 1 biji aja. Tapi kalau lain puluhan biji batu dilempar ke rumah orang yang tidak dia kenal. Tapi kalau masih kenal ya 1 biji batu aja lah, apa 2 biji, syarat aja supaya kawan-kawannya lihat ikut lempar. Jadi KTP sekarang tuh ada benarnya itu, maaf ya, mereka tuh ke gereja tapi tidak berani deklarasi sebagai pengikut Yesus karena mereka tuh diancam juga Pak. Jadi kalau misalnya kita pun baik-baik, orang tuh baik-baik sama dia, itu pulang-pulang diteror, ngapain kau baik-baik sama si Aseng itu, waduh dia makan babi, nanti lama-lama ikut makan babi. Jadi kata-kata itulah yang kadang-kadang jadi konsep strategi yang berhasil mereka. Contoh, orang tuh kawin cerai, bininya itu maaf, satu kamar tidur lagi, itu baru balik lagi, baru boleh kawin lagi, itu sah gitu kan. Ajarannya yang dibilang Ronajis yang pastor katakan tuh benar sekali, itu dari abad ke-8 kan, mulai di Sungai Efrat di Irak kan. Sangat benar itu. Jadi udah berapa tahun, kalau orang hitung tahun udah 1224 tahun, hitung aja lah, hitung kita aja berapa ratus generasi itu. Demikian pastor sekilas info. Lanjut Nah, yang lain. ini Tasya tadi mana Tasya?